Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggambar denah. Nah, pada saat ini kita sudah ada contoh gambar denah, sebuah bangunan rumah tinggal dan tempat usaha satu lantai. Kita akan menggunakan gambar ini untuk belajar. Sejatinya sebenarnya kita akan meniru gambar ini dengan software andalan kita, software LibreCAD. Nah, teman-teman, untuk menggambar denah pertama kali tentunya kita harus tahu ruang-ruang apa saja yang akan kita gambar, atau bisa saja kita buat konsep terlebih dahulu. Misalnya ruang usaha atau tempat usaha luasannya berapa kali berapa, kamar tidur luasnya berapa, kamar mandi jumlahnya berapa dan luasannya bagaimana. Semuanya itu tentunya disesuaikan dengan kondisi lahan yang kita punya. Nah, dalam contoh kali ini kita sudah ada lahannya yang akan kita gambar bangunan. Bangunannya ukuran 7 meter dikali 19,5. Sebenarnya lahan yang tersedia itu 7 meter kali 24,3. Hanya saja karena kita tidak mungkin membangun full di lahan itu, karena ada bagian depan itu biasanya kita akan gunakan sebagai sempadan bangunan, biasanya juga sebagai tempat parkir atau teras. Nah, baiklah, langsung saja kita gambar ya denah kali ini. Untuk tahap awal kita akan membuat lahannya terlebih dahulu. Lahan yang ada itu 7 kali 19,5. Nah, kita buat saja sebuah persegi panjang 7 meter kali 19,5 meter. Jadi di sini ambil perintah rectangle atau persegi panjang ya, persegi rectangle, kemudian kita klik sembarang ya, misalnya di sini. Kemudian kita masukkan dimensinya di command line seperti ini. Kita klik add 700, yaitu artinya 7 meternya 700 cm dikali dengan 1950 cm. Kita tekan enter. Nah, sekarang kita sudah punya luasan lahannya. Kemudian setelah itu kita akan buat kolomnya ya. Kolom yang seperti ini ya, tiang bangunan. Nah, untuk tiang bangunan ini ukurannya 20 kali 20. Jadi kita buat seperti tadi ya. Kita ambil perintah rectangle, klik rectangle, kemudian klik di sembarang tempat. Kita pergi ke command line yang ada di sebelah kanan bawah ini. Ketik add 20,20, lalu klik enter. Nah, kolom kita sudah jadi. Kita klik kanan untuk mengeluarkan dari perintah rectangle tadi. Sekarang kita pindahkan kolomnya ke sudut ya, ke sini. Posisinya sama dengan ini ya. Ya, kita pindahkan saja. Kita blok dulu. Kemudian ambil klik move or copy. Nah, kemudian klik di titik sudutnya ini. Oh ya, sebelum mengklik di titik sudut ini, pastikan supaya kursor kita menempel ke sudut-sudutnya. Ya, kita aktifkan yang pertama free snap. Ini free snap ya. Kemudian ini snap endpoints. Yang ini snap on entity tidak usah diaktifkan. Snap center, snap middle diaktifkan, snap intersection diaktifkan. Nah, sekarang kita masih dalam perintah move or copy.
kita klik tadi di sini ya, karena dia menempel ya, karena snapnya aktif. Kita klik di sini ya, kemudian kita tarik persiginya ke sudut sini ya, dia menempel ya, karena snapnya lagi aktif. Klik saja. Nah di sini kemudian akan muncul perintah, kita akan move, kita akan pindahkan rectangle ini, atau kita mau copy saja rectangle ini. Kalau kita pindahkan, jelas yang di sini akan terhapus. Kalau kita copy saja, yang di sini akan tetap ada. Ya, kita pindahkan saja ya. Kita pindahkan, artinya delete original. Ya, delete original, klik OK. Nah, kemudian kita klik, iya, kita klik ini ya, deselect all, atau bisa juga dengan Ctrl K untuk membebaskan kursor dari perintah rectangle. Nah, sekarang kita sudah punya satu kolom. Sama dengan cara tadi, kita akan mengcopy kolom ini ke sudut yang sebelah sini lagi ya, sama dengan gambar yang ini ya. Nah, di sini kolomnya jaraknya 7 meter ya. Kita akan pindahkan ke sini ya. Kita blok kolomnya, kemudian kita klik kanan ya. Kenapa klik kanan? Karena dengan begini perintah yang sebelumnya kita laksanakan tadi sudah ada di sini ya. Kalau kita klik kanan ya, lebih cepat. Jadi kita klik kanan, klik move or copy, kemudian ambil sudut yang ini ya. Kenapa dia nempel? Karena sudah aktif snapnya ya. Snapnya sudah kita aktifkan tadi. Sekarang kita klik sudut yang ini, kita tarik rectangle ke sisi sini ya, nempel dia ya. Kemudian kita klik lagi di sini ya, ada perintahnya. Kalau kita hapus delete original, maka yang tadi sumbernya akan terhapus. Kita harus pilih keep original supaya tadi yang tadi tidak terhapus. Klik OK. Iya. Klik klik kanan lagi, kemudian pilih deselect all atau Ctrl K untuk membebaskan kursor kita dari perintah move or copy. Oke. Nah, sekarang sudah punya dua kolom. Sekarang kita akan pindahkan kolom di tengah sini ya. Sebenarnya di sini nggak ada kolomnya, cuman kita harus pindahkan ke situ supaya sebentar kalau kita copy ke sana gampang ya. Nah, jadi kita akan pindahkan. Kita ambil kolom yang ada di sini, kita copy ya. Klik kanan lagi, klik pilih move or copy, kemudian ambil sudut, ambil titik yang di tengah ya, di tengah sini. Ini kan sudah kita aktifkan snap middle-nya, jadi akan nempel dia, nempel di tengah. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita keep original ya, supaya ini tidak terhapus. Klik OK. Nah, sekarang klik pilih lagi deselect all. Klik kanan tadi ya, kemudian pilih deselect all. Sekarang sudah ada 3 kolom. Yang ini nanti kita tidak butuhkan, nanti kita akan hapus sebentar. Ini hanya sebagai bantuan saja ya. Kemudian kita pilih kolom yang 3 tadi ini. Kemudian kita move or copy lagi ya. Sekarang kita akan pindahkan ke sini karena jarak antar kolom atau tiang ini 4 meter. Kita pindahkan dia ke 4, kita copy dia ke 4 meter ke atas ya. Nah, setelah kita blok tadi 3 kolom ini, silahkan klik di mana saja ya. Nah, kemudian masuk ke command line untuk mengisi target point. Klik add 0,400. Klik enter. Nah, sama dengan yang tadi, kita akan mengcopy saja. Makanya kita pilih keep original. Klik OK. Nah, sekarang kolomnya 3 buah sudah tercopy ke atasnya dengan jarak 400 cm. Ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan hal yang sama.
kita blok lagi, kemudian pilih move or copy. Ya, tadi saya klik kanannya sampai muncul pilihan ini, kemudian kita klik sembarang ya, kemudian kita masuk ke komen lainnya, spesifik target point ini, kita klik add 0,400 dan tekan enter. Ya, sama, kita pilih keep original, klik OK. Nah, sudah ada kolom yang bagian tengah sini. Kita pilih kembali, deselect all. Nah, tadi seperti saya sudah katakan, yang kolom sebelah ini, yang tengah ini, yang di bawah, yang ini tidak akan kita butuhkan, jadi kita hapus saja yang ini ya. Caranya klik blok ya, blok. Setelah terpilih, terselect, tekan delete. Nah, terhapus. Ya, ini juga tidak kita butuhkan, kita delete saja. Nah, sekarang kita akan melengkapi kolom yang ada ya. Setelah 3 kolom ini, maka kolom ini akan ini di copy ke sini ya, tapi ini kurang, yang tengahnya tidak sejajar ya, berarti hanya 2 yang sejajar. Kita akan copy terlebih dahulu yang 2 bagian pinggir ini, klik kanan, select move or copy, kemudian klik sembarang tempat, kemudian ya masuk ke command lines, target pointnya kita isikan add 0,400, kemudian tekan enter. Ya, sama macam tadi, kita pilih keep original ya. 2 kolom sudah tercopy ke atasnya. Klik pilih deselect all ya, klik kanan kemudian pilih deselect all supaya kita terbebas dari fungsi move or copy. Nah, kolom yang satu ini berbeda ya, tidak sejajar dengan yang di tengah tadi sebelumnya, makanya kita harus ukur sendiri berapa sih jarak antar kolom ini. Kita ambil perintah dimensi, pilih horizontal, kemudian kita lihat berapa dimensinya ya. Caranya klik ternyata 3 meter 300 cm ya kawan-kawan. Klik kanan untuk membebaskan dari perintah dimensi ya. Kita ambil kolom yang ini tadi, kemudian kita klik kanan, pilih move or copy, kemudian klik sembarang, kemudian masuk ke target point, kita isikan min 300,0 ya. Kenapa harus min? Ya karena dia posisinya di sebelah kiri ya. Nah, nanti teman-teman akan terbiasa. Ikuti saja latihannya. Klik enter, kemudian pilih keep original supaya kolomnya bisa tercopy. Ting ya. Sekarang kita sudah punya kolom yang ini. Kemudian pilih deselect all, klik kanan pilih deselect all untuk membebaskan dari perintah move or copy. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy lagi ke atas ya. Ini ada jarak 300 cm yang ke atas. Nah, kita select semua kolomnya, kemudian kita klik kanan dan pilih move or copy, klik sembarang ya, masuk ke target point, kemudian ketikkan add 0,300. Kemudian tekan enter.
pilih keep original, klik OK. Klik kanan, pilih deselect all untuk membebaskan dari fungsi move or copy. Nah, sekarang sudah ada kolom yang ini. Oh, kayaknya kolom yang ini kolom praktis ya, kolom kecil ya, tidak sama besarnya dengan yang tadi. Maka kita tidak perlu ya, kita hapus saja ya. Hapus. Ayo. Berarti kolom yang besar ya tinggal satu ini ya, yang ini. Maka sekarang kita copy saja yang ini ya. Jaraknya 400 cm atau 4 meter. Kita pilih kolomnya, kemudian klik kanan, select move for copy, kemudian klik sembarang, masuk ke target point, klik add ya, tekan add 0,400 ya. 0 itu untuk jarak X atau jarak ke kanan atau ke kiri, kemudian 400 itu untuk jarak ke atasnya. Nah, kalau kita ketik min 400 maka jaraknya menjadi ke bawah ya. Kemudian tekan enter, pilih keep original ya. Oh, tidak pas ya. Oh, berarti ini tadi ya, ini kita buat kesalahan sini ya. Ternyata ini tidak sama 3 meter ya. Ini 350 cm, 3,5 meter, ini hanya 3 meter. Sedangkan tadi kita mengkopinya 3 meter. Berarti harus kita geser ya posisi kolomnya ini ke arah atas sejauh 50 cm ya. Kita coba ya. Pertama kita blok dulu kedua kolom ini, klik kanan, pilih move or copy, kemudian klik sembarang, kemudian pilih klik ya, isikan di bagian komen lain ini add 0,50 ya. Ini kan membuat dua kolom itu menuju pindah ke arah atasnya sejauh 50 cm. Tekan enter, pilih delete original, klik OK ya. Oh, ternyata yang kolom tadi ini berada di luar ya. Oh iya ya, benar. Klik kanan, kemudian pilih deselect all. Nah, sejatinya luasan tadi bukan benar-benar 19,5 karena ini jarak antar. Iya, kita ambil tadi jarak asnya ya, jarak as. Nah, maka pada saat kita copy di sini ya, dia berada di luar kotak ini ya. Sebenarnya kotaknya ini kita harus geser ya. Kotak lahannya ini, kotak bangunannya ini harus kita geser ke arah tengah dari tiang ini atau kolom ini. Caranya ya, kita ambil kotaknya, kemudian kita klik kanan, pilih move or copy, ambil yang titik ini ya, kita akan geser ke tengah kolom tadi, kemudian ya gosor arahkan ke titik tadi, klik kiri di situ, kemudian klik delete original, klik OK. Nah, sekarang klik kanan, pilih di deselect all. Nah, sekarang lawat setelahnya sudah pas ya, karena tadi di sini ternyata garis dimensi yang ini harus diletakkan di tengah-tengah, sementara dimensi yang 700 cm ini diletakkan di pinggir. Nah, maka kita sudah punya sebuah lahan dengan kolom yang besar ya. Selanjutnya saatnya kita membuat kolom yang kecil atau kolom praktis. Nah, sesuai contoh gambar yang akan kita tiru, kolom praktis ada beberapa tempat yang terpasang. Kita mulai dari bawah sini dulu.
Yang ini jaraknya 142,5 dari pinggiran sebelah sini ya. Berarti kita akan gambar ya. Kita gunakan bantuan tools parallel line. Kita ambil paralel ya, klik pilih paralel, kemudian ketikkan jaraknya di sini ya, bagian distance 142,5. Koma itu biasanya titiknya 0,5. Oke, kita dekatkan garisnya di sini. Nah, ini adalah jarak 142,5. Kita kliknya. Nah, sudah ada garis bantunya. Sekarang kita pilih deselect all untuk menghilangkan perintah atau keluar dari perintah paralel. Nah, sekarang kita ambil perintah rectangle untuk membuat kolom yang kecil atau kolom praktisnya. Kita ambil perintah rectangle, kemudian klik sembarang di sini ya, kemudian menuju ke command line formnya. Kita klik di sini add kolom praktis, biasanya ukurannya 15 x 15, bisa juga 10 x 10 ya, terserah pesanan lah. Kali ini kita klik coba 15 x 15, 15,15 ya tulisnya, kemudian tekan enter, maka kita akan dapatkan kolom praktis 15 x 15 ya. Klik kanan kemudian deselect all untuk keluar dari perintah rectangle ya. Sekarang kita akan pindahkan rectangle sesuai dengan posisi yang menjadi gambar contoh kita, yaitu di sini ya, berarti di tengahnya, maka berarti ada di sini ya. Di sini ya, supaya kita dapat tengahnya rectangle ini, kita buat lagi satu garis bantu ya. Garis bantu biasa, kita pakai perintah 2 points. Kita ambil 2 points, kita ambil sudut ini diagonalnya ya, kemudian klik kanan untuk keluar dari perintah line ya, deselect all untuk keluar dari semua perintah. Kemudian sekarang blok kolom praktisnya, kemudian pilih perintah move or copy, kemudian ambil titik tengah yang ini ya, garis bantu yang tadi kita buat ya, kita letakkan di sini ya. Oh, ternyata enggak, salah ya, salah. Kalau ini kita tidak dapatkan sejajarnya ya. Coba kita letakkan dulu, delete original, supaya kita bisa menghapus sistemnya ya. Ini tidak sejajar ya antara ini dan ini, berarti kita pindahkan dulu supaya sejajar. Sepertinya kita butuh garis bantu yang lebih bagus ya. Kita pakai construction line ya, untuk teman-teman yang belum pernah tahu apa itu construction line ya. Lihat di sini saya sudah sediakan kita ambil layar garis file ini sudah menyala ya. Nah, kalau menyala tanda pagar ini akan menjadi construction line ya. Construction line itu seperti apa, coba lihat ya. Nah, sekarang saya coba ambil garis horizontal, cek. Saya klik di sembarang di sini misalnya ya, garisnya akan panjang sekali ya, tak terbatas. Kalau saya ambil garis vertikal, garisnya panjang vertikal ya, tak terbatas. Deselect all untuk keluar seperti biasa. Nah, sekarang ini karena ini tadi di gambar contoh kita ini sejajar ya, garis antara ini dan ini sejajar, maka sekarang kita akan mensejajarkan juga kolom yang ini dan kolom yang itu. Kita tarik saja, kita blok kembali kolomnya, kemudian kita klik kanan ya, sudah ada daftarnya, kita pilih move or copy, kemudian kita ambil titik acuannya sembarang ya di kolom ini, kemudian kita geser ya. Supaya mudah menggesernya tetap lurus, kita pilih restrict vertikal, karena ini mau digeser ke bawah.
maka vertikal yang dipilih ya. Kemudian hilangkan free snap supaya dia lebih menempel ya. Nah, sekarang sudah menempel ya. Kalau kita geser ke sini menempel. Cing. Kita delete original supaya terhapus yang lama ya. Sekarang DS select all untuk keluar dari semua perintah. Nah, sekarang garis bantuan tadi boleh kita hapus ya. Sudah didapat ya. Nah, termasuk garis highlight yang kita buat tadi. Kembali pilih layer kolom. Untuk teman-teman yang belum tahu cara menggunakan layer ini ya, coba lihat video-video sebelumnya itu saya sudah membahas tentang penggunaan layer dan cara membuatnya. Itu sangat mudah, nanti boleh lihat video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita buat kolom yang lainnya. Oh ya, ini masih ada ya satu. Berarti karena ini berhadap-hadapan, bisa kita gunakan perintah mirror nih. Nah, sekarang coba kita blok ya. Kemudian kita pilih mirror. Kemudian ya ini tadi masih menyala restrict vertikalnya, kita matikan. Kemudian hidupkan kembali free snap. Nah, kita pilih cermin mirrornya di sini ya. Ya di sini, kemudian aktifkan kembali restrict vertikal. Tik. Nah, keep original. Ya, sekarang sudah sama ya. Nah, sudah ada dua sama begini ya. Sekarang kita cari lagi kolom praktis yang lain.